ke-8 yaitu kesimpulan. Di sini saya akan membahas pentingnya filsafat dalam kehidupan. Biasanya mencakup berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana filsafat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan memahami dunia. Yang pertama, saya akan membahas tentang membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana filsafat melatih kemampuan untuk berpikir kritis atau menganalisa argumen, mengidentifikasikan kesalahan logika, dan mengevaluasi informasi secara objektif. Di sini bisa kita lihat contohnya, yaitu membedakan informasi benar dan salah dalam era banjir informasi digital. Yang kedua, saya akan bahas mengenai memberikan pemahaman tentang nilai dan moralitas. Filsafat membantu menjawab pertanyaan tentang apa yang benar, baik, dan adil. Membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam berbagai situasi seperti keadilan sosial atau etika profesional. Contohnya, dalam pekerjaan filsafat, etika membantu seseorang menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga, membahas tentang mengarahkan pada pemahaman diri, di mana refleksi ini membantu seseorang memahami motivasi, emosi, dan keyakinan mereka. Contohnya, eksistensialisasi menawarkan panduan untuk menemukan makna hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Yang keempat, yaitu mengenai menyediakan kerangka berpikir untuk memahami dunia. Filsafat memberi alat untuk memahami realitas seperti konsep waktu, ruang, keberadaan, dan sebab akibat. Membantu menghadapi pertanyaan mendasar tentang alam semesta, kehidupan, dan eksistensi manusia. Contohnya, metafisika membahas pertanyaan seperti apakah realitas itu objektif atau subjektif. Selanjutnya, yang kelima, saya akan membahas tentang mendukung pemecahan masalah kompleks. Filsafat mendorong pemikiran multimilenialisme yang penting dalam menyelesaikan masalah yang kompleks di masyarakat atau maupun di politik atau teknologi, mengajarkan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Contohnya, debat tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam etika teknologi. Yang keenam, saya akan membahas tentang membentuk dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu mengajarkan bagaimana metode ilmiah bekerja membedakan sains dari non-scientific science dan mengevaluasi batasan ilmu pengetahuan, membantu memastikan penelitian dilakukan dengan integritas intelektual. Contohnya, konsep falsifikasi Karl Popper menjadi dasar pengembangan ilmu modern. Dan yang terakhir, yaitu mengenai membantu beradaptasi dengan perubahan. Filsafat membantu kita menerima dan memahami perubahan sosial, budaya, dan teknologi dengan refleksi mendalam, membantu menemukan prinsip-prinsip yang relevan di tengah perubahan. Contohnya, postmodernisme mengajarkan untuk menerima pluralitas perspektif di era globalisasi. Kesimpulannya adalah filsafat penting dalam kehidupan karena berkali-kali kita dengan alat intelektual